Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya. Ku percaya. Shalom saudara semua, selamat siang. Selamat datang di doa siang kita bersama dengan saya Felicia. Puji nama Tuhan, saudara, saya ingin menyapa setiap saudara semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Shalom, 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 shalom. Apa kabar saudara? Ya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau memulai doa siang kita. Kita memulai di dalam doa. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas siang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir, Engkau nyata, dan Engkau terus menyertai setiap kami. Dan Tuhan, setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan, biarkanlah kami terus diberikan hikmat-Mu, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik, dan kami dapat melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ingin datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, karena Engkau baik dan Engkau setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau menaikkan pujian ini. Bapakku yang baik, kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang bernaung di surga. Dan biarkanlah setiap dari kita percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Yesus Tuhan tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna.
Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, Tuhan dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau pelihara aku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau pelihara aku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Kau pelihara aku sempurna. Kau Bapa-Ku yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua yang baik yang telah Engkau berikan untuk setiap kami. Kami percaya kami punya Bapa di surga yang baik. Engkau Tuhan kami. Engkau berikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya hidup kami dipegang oleh Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, percaya bahwa anugerah Tuhan dan mengingatkan kita bahwa kasih setianya kekal untuk selamanya, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan satu tema, yaitu bicara tentang sukacita. Ya, sukacita. Saya percaya bahwa hari ini semua saudara, apapun keadaan yang engkau alami hari-hari ini, engkau adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan sukacita. Ketik di kolom chat, saya bersukacita dalam Tuhan. Saya bersukacita dalam Tuhan. Amin, 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 amin. Ya, sungguh bersukacita pada kesempatan kali ini bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Bicara tentang sukacita. Bicara tentang sukacita. Kira-kira apa sih yang muncul di pikiran saudara kalau sukacita itu seperti apa kira-kira? Apakah saudara kemudian berkata, oh sukacita itu adalah kalau keadaanku baik-baik saja? Atau mungkin saudara berkata bahwa, oh aku sukacita kalau aku baru mendapatkan jawaban doa. Atau mungkin saudara berkata, saya bersukacita itu kalau ketika semua masalahku selesai, hutangku lunas, bahkan diagnosa dokter itu boleh disembuhkan. Apakah saudara itu bersukacita ketika engkau mengalami keadaan yang baik saja? Atau ketika saudara itu bisa bersukacita walaupun keadaanmu sedang diterjang keadaan-keadaan yang sukar atau alami masalah-masalah yang berat. Tapi saya mau berkata, di balik semua hal, saya mau berkata bahwa Tuhan itu menyediakan sukacita dalam hidup saudara.
Tuhan menyediakan sukacita dalam hidup saudara. Percaya katakan amin. Iya, sukacita ini kalau di bahasa Inggris itu adalah joy. Ya, joy itu seperti apa? Kita akan pelajari bersama-sama apa rahasianya kita bisa punya joy. Apa rahasianya, kiat-kiatnya untuk kita ini selalu hidup dipenuhi dengan sukacita. Yuk, yang pertama, rahasia punya joy. Yang pertama yaitu adalah Jesus first. Yesus yang terutama. Yang paling pertama dari segala hal itu adalah Yesus. Orang yang bisa bersuka cita adalah orang yang bisa menempatkan Yesus di atas segala keadaannya. Yuk kita buka Babel kita di dalam Kejadian 1 ayat 1. Di sana dikatakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya siapa? Elohim. Segala keadaan saudara, situasi, ya, semua itu pada mulanya adalah Tuhan. Kita harus punya sebuah prinsip dalam hidup kita, yaitu adalah pada mulanya Elohim. Yang pertama itu adalah Tuhan. Dalam segala keadaan, jadikanlah Yesus itu pusat dalam hidup kita. Kenapa sih harus Yesus? Kenapa kok tidak prioritasnya itu yang lain? Misal pekerjaan kita atau kesehatan kita atau hal-hal yang lain. Saya mau berkata bahwa Yesus itu menciptakan segalanya. Yesus yang menciptakan segala-galanya. Kolose 1 ayat 17 berkata, Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada oleh karena Dia. Saudara lihat bahwa sebelum apapun yang pernah terjadi di dalam muka bumi ini ada Yesus. Dan segala sesuatu itu bisa terjadi oleh karena Yesus. Semua itu ada di bawah kuasa Yesus. Termasuk hidup kita itu ada di dalam kuasa Yesus. Termasuk dunia kita itu ada dalam kuasa Yesus. Termasuk apapun ya yang ada di sekitar kita itu ada dalam kuasa Yesus. Bukan hanya saja kita bersuka cita karena Yesus yang menciptakan, tetapi kita bersuka cita juga karena semua itu ada di bawah kendalinya Yesus. 2 Tesalonika 3 ayat 3 berkata, tapi Tuhan itu setia. Dia menguatkan dan menjaga kamu dari si jahat. Ini pesan yang Tuhan mau kita ingat menjalani hari-hari kita. Tuhan itu setia. Ketik di kolom komen, Tuhan itu setia. Dia yang menguatkan dan menjaga kita semua dari si jahat. Ini adalah sebuah kelegaan ketika saya membaca ayat ini. Itu sebuah kelegaan. Wah, sungguh bersyukur kepada Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan. Bahwa saya tahu sekarang Tuhan itu setia. Tidak peduli apapun yang sedang saya alami, Tuhan itu setia. Biasanya orang kalau di sekitar kita itu akan berperilaku sesuai dengan keadaan. Misal kita baik dengan dia, ya, maka orang itu akan suka mendekat. Apalagi kalau orang itu suka pinjam dulu 100. Ya, ini yang sering terjadi. Maka berusaha mendekat dan baik-baik ria, tapi ketika kita jatuh, ketika kita mulai terjerumus atau kita sedang alami keadaan yang sukar, mulai pelan-pelan menjauh. Dan bersyukur bahwa itu tidak terjadi antara kita dengan Tuhan. Walaupun kita sedang terjerumus dalam lembah kekelaman pun, gada dan tongkatmu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia menguatkan kita, Dia menjaga kita dari si jahat. Jadi apapun keadaan saudara hari-hari ini, ketahui bahwa ada Tuhan yang selalu menjaga saudara. Yang percaya katakan amin, percaya katakan amin. Saya mau tunjukkan sebuah gambar kepada saudara, di mana ada tangan Yesus, ya, yang selalu menopang. Seperti yang saya tadi katakan, Dia menguatkan, Dia menjaga. Tangan Yesus yang selalu menopang melalui kebenaran firman. Di sana itu adalah life saver kita. Dan juga ada gambar lain yaitu self-reliance.
self-reliance, di mana kita mengandalkan kekuatan kita, di mana kita mengandalkan kemampuan kita, kenalan kita, mengandalkan apapun yang kita miliki, itu seperti kita sedang berada di dalam air terjun yang hendak akan membawa kita jatuh, dan kita ada di atas ban. Ya, sepertinya santai, sepertinya nyaman, nggak tahu bahwa ujungnya itu adalah kematian. Kita nggak tahu bahwa ujungnya itu adalah malapetaka. Saya percaya bahwa siapapun kita, percayalah bahwa Yesus tidak akan pernah biarkan kita sendiri. Tangannya selalu menopang. Dia bahkan, Mazmur berkata, menudungi kita dengan kapak sayapnya. Dilindungi dari setiap serangan, dilindungi dari setiap ancaman daripada si jahat. Bahkan tentang kebutuhan kita sekalipun, Matius 14 ayat 20 berkata, maka makanlah mereka semua hingga kenyang, dan mereka mengumpulkan sisa dari potongan-potongan itu 12 keranjang penuh. Ini kisah dari 12 bakul yang dimulai dari 5 roti dan 2 ikan. Waktu Yesus mengucap syukur, mujizat terjadi. Ini adalah alasan kenapa kita boleh mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Karena apa yang baik itu adalah Tuhan yang memberi dalam hidup kita. Ketika Yesus menjamu, selalu cukup bahkan berkelimpahan. Maka dari itu, kita harus tahu sumbernya dari mana. Sumbernya bukan dari apa yang sedikit yang kita miliki, 5 roti dan 2 ikan, bukan. Atau apapun yang saudara miliki sedikit. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian, bagaimana ada seorang yang baru merintis kerja, tapi Tuhan gerakkan untuk menabur. Bahkan dia menabur dengan berpikir bahwa bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan uang sekolah anaknya. Tapi Tuhan gerakkan dia untuk menabur, dan dia taat. Ketika dia menabur, itu membuat dia bersandar bukan lagi kepada apa yang dimiliki dari yang sedikit yang dia miliki, tapi membuat dia bersandar kepada source-nya, sumbernya. Ini loh siapa. Dia mulai menabur dengan berkata, Tuhan, saya nabur dan saya serahkan hidupku di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan mulai memberkati, dan Tuhan mulai memberkati dengan luar biasa dan lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena dari sejak saat itu dia baru sadar ternyata yang menjadi tumpuan dalam hidupnya bukan lagi mamon tetapi Yesus Kristus. Ya, saya mau mendorong saudara, ketahuilah siapa source, sumber dalam hidup kita. Ada kalimat begini, listen to the word instead of the world. Dengarkan firman, bukan dengarkan dunia. Dunia berkata, kita akan jatuh. Dunia berkata, kamu adalah orang gagal. Dunia berkata, kamu gak akan pernah bisa pulih. Tidak, dengan firman Tuhan. Firman berkata, kamu adalah biji mata kesayangan Tuhan. Firman berkata, engkau akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Firman berkata, engkau akan memiliki hidup dan memilikinya lebih daripada berkelimpahan. Firman berkata, engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan dengarkan apa yang dunia katakan, tapi dengar apa yang firman katakan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi apa yang harus kita miliki ketika kita mau punya joy, yaitu Yesus yang pertama. Dengan cara apa? Dirubah pikirannya. Bukan lagi mengandalkan kemampuan kita sendiri, bukan lagi mengandalkan apa yang kita tahu, tetapi Bible berkata berubah, jangan menjadi serupa. Ya, berubah jangan menjadi serupa. Nah, ini bagus ini kalimatnya. Hashtag berubah jangan jadi serupa. Wah, asik. Coba boleh diketik di kolom chat. Saya mau berubah dan tidak menjadi serupa.
Ya, seru. Saya juga baru ting ya. Kadang-kadang saya baca firman itu ada seperti begininya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menjadi rema, yang menjadi hikmat, yang seperti ada garis bawahnya itu berubah, jangan jadi serupa. Oke, rahasia punya joy yang pertama, Jesus first. Itu ya yang pertama. Sekarang yang kedua berikutnya yaitu adalah others next. Orang lain setelah itu, ya. Orang lain setelah itu. Jesus first, yang terutama Yesus, yang O-nya joy itu kan dari J-O-Y ya. O-nya others next. Life's good when it's live for oneself. It's great when live for others. Hidup itu baik untuk diri sendiri. Tapi hidup itu dahsyat ketika kita hidup untuk orang lain. Wah, ini keren sekali nih, saudara. Ya, coba saudara renungkan sebentar. Iya ya, memang hidup itu baik kalau dihidupi seorang diri. Tetapi ya nggak akan gimana banget. Tapi begitu saudara hidup untuk orang lain, di situ baru saudara akan merasakan sebuah contentment. Di situ saudara merasa bahwa rasa dahsyat ternyata hidup itu lebih dari apa yang sekedar terjadi di sekitar kita saja. Ya. Hidup itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi Bible berkata others next. Yuk kita lihat Filipi 2 ayat 4. Janganlah kamu masing-masing hanya memperhatikan kepentingan dirimu sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan selalu berkata bahwa me, myself, and I. Saya, dan saya. Tetapi Bible berkata, bukan hidup itu mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Karena hidup kita ini bukan untuk kita nikmati bagi pribadi, tetapi Tuhan memberi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada keluarga, ada sahabat, ada kekasih. Ya, ternyata manusia itu adalah makhluk yang paling sukar untuk berbagi. Saya ingat anak saya sekarang usia 4 dan 2 tahun. Kalau berebut luar biasa sekali itu ya. Berebutnya itu nggak nanggung-nanggung. Tapi di sana saya kemudian mulai mengajarkan untuk berbagi. Nah, saya percaya bahwa ketika kita nggak mau berbagi, itu seperti muncul egoisnya, muncul jahatnya. Maka dari itu saya mau menampilkan sebuah tayangan video di mana ada sebuah pesan yang menarik untuk kita bisa berbagi. Silahkan saksikan tayangan video ini. If I give you a piece of chocolate, will you be happy? Yes. And if I give your brother 2 pieces of chocolate, will you be upset? Yes, this is unfair. First of all, life is unfair. Secondly, do not be jealous of what other people have. Initially, you have 0 chocolate, and then now you have 1 piece. Be mindful not to turn a happy moment into a sad moment because of jealousy. Understand? Kata kuncinya adalah jealousy. Iri hati, jealousy. Gak mau berbagi, jealousy. Mudah untuk kita tidak terima padahal Tuhan sudah memberkati. Hanya karena orang lain mendapat lebih bukan berarti Tuhan itu tidak adil. Bukan berarti Tuhan itu jahat. Tetapi the gift is yours in the first place. Ada anugerah, ada hadiah-hadiah, ada pemberian-pemberian yang Tuhan sudah berikan yang berbeda dari orang lain dapatkan. Tuhan sudah memberi kepada kita terlebih dahulu. Ya. Pertanyaannya, apa yang sekarang kita lakukan dengan gift yang kita miliki? Apa yang kita akan lakukan dengan anugerah, dengan karunia yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita? Ada kalimat yang bagus berkata begini, give thanks for a little, you will have a lot. Bersyukur dalam hal-hal kecil, baru kita menyadari kita memiliki banyak hal untuk kita bisa syukuri. Kalau mungkin hari ini saudara sukar untuk bisa bersyukur, ya, mulai belajar dari hal-hal yang kecil. Di sana saudara akan merasa bahwa Tuhan itu sudah memberi kita hal yang banyak sekali.
Contoh, hari ini saudara masih bisa bernafas, nggak pakai tabung oksigen. Saudara tahu kalau bernafas dalam 1 hari pakai tabung oksigen itu berapa biayanya? Mau tahu? Silahkan di Google sendiri. Saya belum cari itunya nominal exactnya, tetapi yang pasti berjuta-juta. Tapi hari ini saudara bisa bernafas tanpa alat bantu. Saudara bisa menikmati matahari. Saya ini suka reptil. Dan di musim hujan seperti ini, reptil saya itu karena cuaca dingin, ya kan, hewan darah dingin, dia butuh panas. Nah, akhirnya karena cuacanya dingin, dia darah dingin, pilek. Nah, begitu pilek bisa mati, gitu kan. Maka dari itu harus pakai lampu. Dan ternyata lampu penghangat untuk reptil itu mahal juga. Saya baru sadar, kok bisa mahal begini ya? Karena dia mau mencoba untuk mengimitasi matahari. Ya, hari ini kita nggak perlu itu lampu-lampu untuk imitasi matahari. Tuhan sudah memberikan kita matahari yang senantiasa bersinar terang. Ya, bahkan Bible berkata janjimu seperti fajar pagi hari, nggak pernah terlambat. Cahaya sinar matahari gratis untuk kita. Ada mungkin banyak hal, bukan hanya saja oksigen, bukan hanya saja matahari, ada berkat-berkat yang spesial yang Tuhan sediakan bagi saudara secara spesifik. Kalau seandainya sampai titik di mana kita bicara bahwa nggak ada yang bisa saya syukuri, saya mau berkata bahwa saudara punya satu hal ini, saudara nggak bisa elak untuk tidak syukuri, yaitu saudara punya juru selamat, penyelamat, yaitu Yesus yang selalu senantiasa mengasihi saudara sekali bahkan untuk selama-lamanya. Itu adalah satu hal yang kita pasti bisa bersyukur. Matius 9 ayat 37 berkata begini, maka dia berkata kepada para murid, sesungguhnya tuaian itu banyak, tapi para pekerjanya sedikit. Oleh karena itu mintalah agar Tuhan pemilik tuaian mengirimkan para pekerja ke dalam tuaiannya. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan mau ingatkan bahwa hidup kita itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Bible mengingatkan kepada kita bahwa tuaiannya itu banyak. Sehingga apa yang saya ingin coba sampaikan kepada saudara, ada sebuah message yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Spread the gospel. Bagikan kabar baik, Injil. Mungkin saudara berkata, saya nggak hafal ayat Bible. Atau mungkin saudara berkata, saya malu untuk bercerita kepada orang. Ya, mulai membagikan kabar baik itu bukan hanya selalu dengan bicara. Bisa saja dengan mendengarkan. Mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, memberi waktu, memberi bantuan, ya, memberi diri saudara untuk menolong orang lain. Itu adalah spreading the gospel. Ketika saudara melakukan perbuatan baik, ya, orang akan tanya, kok beda ya orang ini? Kok tulus ya orang ini? Itu waktu saya ditolong sama orang. Tapi dalam hati saya berkata, hati kecil saya berkata, orang ini kok nggak tulus ya? Kayaknya ada yang dia mau ini kayaknya. Ini kayaknya nggak sincere, ini apa ya? Tapi beda dengan orang-orang yang memang mau menolong karena rasa bersyukurnya. Jadi dia menolong just for the sake of helping you. Beda. Rasa tulusnya itu berbeda. Dan saya percaya bahwa hari ini saudara bukan hidup untuk ada udang di balik rempeyek, tidak. Tetapi anugerah Tuhan yang sudah memampukan engkau untuk bersyukur sehingga engkau berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Spread the gospel. Bagikan Injil bagi orang-orang. Saya yakin dan percaya, biarlah melalui hidupmu engkau dipakai Tuhan menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Amin, 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 amin. Rahasia punya joy. Yang kedua tadi adalah others next. Yang ketiga sekarang, yourself last. Ini adalah urut-urutan yang tidak boleh dibalik kalau saudara ingin memiliki satu kata joy. Jesus first, others next, yourself last. Yesus yang pertama, orang lain berikutnya, diri kita terakhir. Nggak boleh dibalik. Ini gimana kita bisa punya sukacita? Pertanyaannya. Kalau diri kita yang paling akhir,
Satu hal yang saya percaya bahwa hidup kita adalah untuk memberkati orang. Ya, Tuhan beri hidup kita untuk memberkati orang. Dan hidup kita berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan. Efesus 5 ayat 15 berkata begini, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Perhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana saudara hidup hari-hari ini? Apakah saudara pleasing yourself, pleasing your flesh, menyenangkan diri sendiri, menyenangkan daging kita, menyenangkan dosa kita, ataukah kita menyenangkan, atau mungkin setiap kali kita mengambil keputusan, keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah sebuah keputusan-keputusan yang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kita mengambil keputusan-keputusan itu berdasarkan kepentingan diri kita sendiri, atau kita mengambil keputusan itu berdasarkan tuntunannya Tuhan? Karena nggak selalu apa yang menguntungkan diri sendiri itu baik. Dan tidak selalu apa yang keputusan yang sesuai dengan tuntunan Tuhan itu menguntungkan diri sendiri. Ya benar. Jadi apa yang menguntungkan diri kita sendiri belum tentu baik. Dan apa yang menjadi tuntunan Tuhan itu belum tentu menguntungkan diri kita sendiri. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan mau merombak paradigma kita. Dari me, myself, and I menjadi diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Jangan pernah takut akan masa depan, karena engkau itu berharga di matanya Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saudara akan pernah bisa memberi jika saudara tidak memiliki terlebih dahulu? Maka dari itu saya percaya saat ini anugerah Tuhan yang telah memampukan kita untuk hidup selfless, bukan selfish, egois, tetapi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Selfless, apa ya bahasa Indonesia selfless ya? Ya itulah pokoknya saudara, yang jago bahasa Inggris bisa ketik di kolom chat ya, selfless. Oke, itu rahasia kita punya joy pada kesempatan kali ini. Jesus first. Pilihlah Yesus karena Dia yang menciptakan segalanya, Dia yang menguasai segalanya. Dia datang untuk mencurahkan kasih-Nya kepada hidup kita. Yang kedua, others next. Belajar untuk hidup berbagi, bukan untuk hidup dalam iri hati. Bagikan kesaksianmu bersama dengan Kristus. Yang ketiga, yourself last. Hidup bukan untuk diri kita, tapi hidup sesuai rencananya Tuhan. Sedikit tentang hidup, tentang rencananya Tuhan. Saya keingat akan seorang bernama Yusuf. Yusuf ini hidup sesuai rencananya Tuhan. Dia dikasih mimpi. Begitu dia dikasih mimpi, dia lihat ada bulan bintang, ada gandum yang dimana berkas-berkasnya sujud menyembah kepada berkas milik Yusuf. Sementara itu dia diiri. Dia menjadi pribadi yang saudara-saudaranya iri, menjadi anak kesayangan, dan dia harus dijual sebagai budak. Dia dijual, dia masuk penjara, ya, dan sampai akhirnya dia diangkat Tuhan menjadi orang yang berkuasa, bahkan paling berkuasa setelah Firaun. Begitu setelah berkuasa, saudara tahu apa yang dia ingat? Dia ingat betul keluarganya. Walaupun keluarga sendiri yang pernah menyakiti, menjual, bahkan mau membunuh dirinya. Tapi Yusuf hidup selfless. Dirinya yang terakhir. Dan dia membuat sebuah lahan untuk keluarganya. Dan sampai akhirnya menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan semua itu tidak akan terjadi dengan satu kata selfish, dengan egois, tidak akan pernah bisa terjadi. Tetapi hari ini bangsa Israel
masih tetap ada sampai detik ini, itu karena ada satu orang yang Tuhan pakai dalam hidupnya untuk menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Saya nggak tahu mimpi apa yang saudara miliki saat ini, tapi saya rindu mendoakan apa yang kau mimpikan Tuhan genapi menjadi kenyataan. Karena saya percaya mimpi itu bukan dari kemampuan kita sendiri, tapi mimpi itu Tuhan yang beri. Tetapi hidup jalan dengan rencananya Tuhan mungkin gak akan menguntungkan kita, tetapi tuntunannya Tuhan yang terus akan membawa kita melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Satu hati kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami diingatkan kembali hidup di dalam Kristus adalah hidup yang penuh dengan joy. Ajar kami untuk kembali repositioning, mengubah prioritas kami bahwa Yesus yang pertama, orang lain yang berikutnya, dan diri kami sendiri yang paling terakhir. Hidup bukan untuk egois, tetapi hidup kami mau untuk memiliki hidup yang menjalankan rencana Tuhan atas setiap kami. Yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah gagal dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya firman-Mu digenapi terjadi atas setiap kehidupan kami. Aku memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ikut doa siang saat ini juga. Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka, Engkau mengurapi hidup mereka, Engkau memberi hikmat, Engkau memberi anugerah, Engkau memberi karunia-karunia yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka, di situ tanda-tanda penyertaan Tuhan senantiasa menjadikan mereka pribadi yang berbeda. Saat ini juga Tuhan, biarlah siapapun mereka yang sedang sakit, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus mereka sehat, sembuh sempurna. Kami perkatakan berkat atas setiap tubuh mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan, pulihkan segala organ di dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan, saat ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang memiliki mimpi. Mimpi yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu digenapi. Engkau sendiri yang memampukan mereka melihat setiap mimpi Tuhan akan nyatakan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami percaya, kami imani bahwa semua yang baik, semua yang berkenan itu dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami, mengadahkan wajah kami. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Anugerah Tuhan Yesus Kristus penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Yesus Masiah, bless you. Father's arms are open wide
cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Percaya bahwa hari ini kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Dan pada kesempatan hari ini, kita mau menaikkan sebuah pujian. Kita mau menyatakan bahwa kasih Tuhan nyata untuk setiap kita. Kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuat